Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah minggu kedua setelah Trinitas, tanggal 26 Juni 2022 diambil dari Rut 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-17, dan bahan bacaan diambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai 62 dengan tema pengikut Tuhan yang setia. Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saya ada cerita yang saya baca waktu persiapan khotbah ini tentang hubungan mertua menantu. Tapi ini hanya sekedar cerita saja ya. Jadi ada satu keluarga muda, suami istri yang pergi ke Yerusalem. Dan sang suami itu mengajak ibunya ikut. Ternyata di Yerusalem peristiwa yang mengagetkan datang. Ibunya meninggal. Mulailah keluarga ini mempersiapkan penguburan orang tua mereka itu. Pihak rumah sakit di Yerusalem bertanya kepada menantunya itu, "Apa hubungan ibu dengan ibu ini?" Lalu jawab menantu itu, "Oh, ibu ini mertua saya," katanya. Lalu pihak rumah sakit melanjutkan, "Oke, kalau mertua ibu mau dikuburkan di Indonesia, biayanya $5.000. Tapi kalau mau dikuburkan di sini, di Yerusalem, biayanya cukup hanya $2.000 saja." Setelah mikir lama, menantu itu memilih, "Saya mau membawa pulang saja ke Indonesia dan menguburkan ibu mertua saya di sana. Saya pilih yang $5.000. Pihak rumah sakit cukup kagum dengan keputusan ibu itu. "Wah, Anda pasti sangat menyayangi ibu mertua ya. Sampai-sampai mau dibawa pulang dan dikuburkan di tanah air." Menantu itu pun kemudian berkata, "Ya, gimana ya? Sebenarnya gak gitu juga sih. Saya cuma ingat kalau 2000 tahun yang lalu ada juga orang yang dikubur di sini dan 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, saya nggak mau ambil risiko kejadian itu terulang lagi sekarang terhadap ibu mertua saya," katanya. Saudaraku, humor ini menunjukkan bahwa antara menantu dan mertua pasti sering terjadi hubungan yang tidak harmonis. Dan memang harus kita akui, kadang kita sulit untuk menemukan keharmonisan dan kemesraan dalam membangun sebuah hubungan baik berkeluarga. Sebuah pepatah mengatakan seperti ini, "Setajam-tajamnya duri pohon lidah buaya, masih lebih tajam lidah ibu mertua." Memang saudaraku, hubungan menantu perempuan dengan mertua perempuannya selalu digambarkan penuh konflik, bagai hubungan kucing dan anjing, alias selalu digambarkan tidak akur. Jarang sekali digambarkan ibu mertua yang rukun dengan menantu perempuannya. Sehingga bila ada seorang istri yang menceritakan bila hubungannya dengan ibu mertuanya cukup harmonis, maka komentar yang muncul adalah, "Wah, hebat, kasus langka." Tetapi jika diceritakan tentang menantu perempuan yang sering konflik dengan ibu mertuanya, maka komentar yang akan keluar adalah, "Ah, itu sih biasa." Bahkan orang Batak menjuluki menantunya dengan marbada, teman berkelahi. Mengerikan ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu persis bahwa salah satu karakter Tuhan kita adalah kesetiaan. Tetapi Tuhan adalah setia. 2 Tesalonika 3 ayat 3a. Dan pribadi yang patut kita teladani soal kesetiaan adalah Tuhan Yesus sendiri.
Dia yang dengan setia tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Bapaknya, sampai harus menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa umat manusia. Saudaraku, setia dalam perjanjian lama berarti kokoh. Secara kiasan bisa berarti aman, loyal, atau setia, atau faithful, penuh iman. Adalah mustahil seorang bisa kokoh dan setia jika tidak penuh dengan pengharapan dan iman. Sementara dalam perjanjian baru, setia berarti layak dipercaya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Saudaraku, tentu sebagai pengikut Tuhan yang setia, seperti tema khotbah kita saat ini, kita juga harus dapat mengimplementasikannya, menerapkannya dalam hidup berkeluarga sebagai suami istri, juga dalam hubungan antara mertua menantu. Kita tidak boleh membenarkan diri dengan berkata bahwa hubungan menantu mertua sudah dari sononya tidak akur, penuh konflik. Justru karena dunia ini penuh konflik lah, penuh perselisihan, kita sebagai keluarga Kristus, pengikut Kristus yang setia, mari kita pertontonkan bahwa kita telah berubah, telah dibaharui oleh darah Yesus yang penuh kasih, penuh pengampunan, dan rindu hidup harmonis. Mari kita simak firman Tuhan dalam ayat 16, ayat 17. Kita membaca ayat ini sangat indah dan paling mengesankan yang diungkapkan oleh seorang menantu perempuan bernama Ruth kepada ibu mertuanya, seorang janda yang bernama Naomi. Peristiwa ini terjadi pada waktu Naomi memohon agar Orpa dan Ruth menantunya meninggalkannya, dan mereka mau kembali kepada ibu kandungnya sebab suami mereka telah meninggal dan Naomi pun sudah lanjut usia. Naomi memaksa mereka sebab ia tahu bahwa tidak ada harapan lagi baginya untuk menikmati hidup bahagia sejak kematian suami dan anak-anaknya. Pada saat yang mengharukan ini, keluarlah ucapan Ruth di atas. Dan jika kita simak, ikatan macam apakah yang menyebabkan hubungan erat dan kuat antara menantu dengan ibu mertuanya ini? Kita dapat berkata bahwa pasti ada hubungan yang luar biasa dan hebat di antara mertua menantu ini. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di antara mereka, sehingga ada tekad dan pengakuan yang demikian. Itu mari kita tinjau dan lihat sebab musababnya, sehingga hubungan yang luar biasa indah ini bisa terjadi. Karena hubungan yang kuat ini sepatutnya lah terjadi dalam keluarga kita, dalam keluarga-keluarga Kristen, apabila kita sungguh menghayati inti dari kebenaran cerita mereka. Untuk itu mari kita perhatikan dulu dengan pihak mertua yang luar biasa ini, yakni Naomi. Yang pertama, iman Naomi yang tetap teguh. Hal ini terjadi saat Naomi menjalani latihan iman dan kepribadian. Nama Naomi sebenarnya berarti manis atau menyenangkan. Namun pada faktanya hidupnya ternyata pahit. Ia dan keluarganya harus mengungsi ke negeri Moab karena kelaparan terjadi di Israel. Selama 10 tahun mereka tinggal di Moab, dan Naomi mengalami hal yang lebih pahit lagi, yakni suami dan kedua anak laki-lakinya yang relatif muda meninggal dunia tanpa sempat memberikan cucu kepadanya. Namun kepahitan itu tidaklah membuat Naomi lemah iman dan mengutuki Tuhan. Banyak kesulitan malah membentuk pribadi dan imannya sehingga lebih mantap. Imannya kepada Allah dilihat oleh menantunya.
Kita tidak tahu bagaimana ia menunjukkan imannya. Tetapi yang jelas ialah bahwa hati Rut telah diserahkan pada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Naomi membuktikan imannya yang tetap teguh meskipun di dalam kesulitan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allahnya yang hidup. Hal ini, saudaraku, bisa kita lakukan, yakni menunjukkan iman percaya kita kepada keluarga, kepada lingkungan, teman sekantor, masyarakat sekitar, dan lain-lain. Khususnya saat ada badai, duka cita, pergumulan, dan juga masalah, persoalan. Bahkan kita bisa menunjukkan bahwa kita teguh, kokoh, sehingga keluarga kita dan sekitar kita mengambil keputusan untuk beriman dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kasih yang memenangkan. Bila kita perhatikan kasih Naomi terhadap menantunya, membuktikan imannya kepada Tuhan. Adalah kesempatan besar memang bagi seorang ibu Kristen untuk bersaksi tentang ibadahnya dan imannya kepada Tuhan lewat kasihnya kepada istri anaknya alias menantunya, supaya terang keselamatan Tuhan bercahaya di dalam hati menantunya yang masih gelap dan bahkan datang dari keluarga lain. Saudara perhatikan ini, kehilangan kedua anak lelakinya tidaklah membuat Naomi menyalahkan kedua menantunya dengan menyangka mereka telah berbuat yang tidak pantas kepada suami mereka. Tidak pernah keluar perkataan tuduhan dari Naomi kepada kedua menantunya dan berkata, Orpa dan Rut, karena kalian tidak bisa mengurus suami, maka anak-anakku harus mati dalam usia muda. Saudaraku, sikap baik dan kasih Naomi terhadap kedua menantunya ini membuat mereka mau mengikuti dia pulang ke negeri Israel. Padahal mereka berasal dari bangsa Moab. Tidak ada cara lain, saudaraku, yang lebih baik untuk menguji kerohanian seorang ibu selain daripada mengasihi istri daripada anaknya. Dan tiada cara lagi yang lebih baik untuk menguji keteguhan iman seorang ibu selain dari kasih yang diberikan oleh menantunya. Kasih yang memenangkan ini dapat dibuktikan kebenarannya, namun memerlukan waktu yang lama serta menghadapi berbagai kesulitan. Kasih dengan sendirinya tidak dapat dibatasi oleh keadaan-keadaan apapun juga dari hubungan keluarga, karena Allah sendiri tidak dapat dibatasi. Manusia yang menutupi hatinya lah yang menutupi kasih itu. Rut, sang menantu, telah dimenangkan kepada Tuhan melalui iman yang teguh dan kasih yang memenangkan dari ibu mertuanya, Naomi. Dengan iman yang teguh, Naomi memenangkan seorang jiwa bagi Tuhan. Ia menaburkan kasih yang murni dan ia menuai kasih yang murni pula. Ia menerima kasih, ia juga memberikan kasih. Inilah dasar dan sebabnya mengapa tercipta hubungan yang erat antara seorang ibu mertua dengan menantunya, yaitu iman yang teguh dan kasih yang tidak memandang keadaan dan resiko. Yang ketiga, perkataan yang penuh berkat. Setiap perkataan Naomi penuh dengan pertimbangan, positif dan penuh berkat. Ia ingin yang terbaik bagi para menantunya. Ia tidak mengusir kedua menantunya. Sebaliknya, ia membujuk mereka dengan penuh kasih serta memberi pengertian. Pada akhirnya, ia memberkati mereka dengan berkat Tuhan. Bukankah sesuatu yang indah saat kita menerima berkat dari orang tua kita? Ya, perkataan berkat akan menenteramkan hati, memberikan kepercayaan diri, dan juga akan membukakan pintu-pintu berkat bagi yang menerimanya. Semua orang senang diberkati.
sekalipun hanya berupa perkataan atau restu, hal itu sangatlah berharga. Mari kita kembali memeriksa diri kita, saudaraku. Apakah perkataan kita sudah seperti Naomi yang bijaksana ini? Jangan-jangan masih ada di antara mertua atau di antara kita yang hanya bisa mencela, berkata kutuk, mengucapkan kata-kata yang menghina, merendahkan orang lain, bahkan merendahkan menantunya sendiri. Bertobatlah. Yang keempat, menjadi teladan. Ada sebuah kata-kata bijak seperti ini. Tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Hal ini adalah bicara tentang keteladanan hidup. Jika kehidupan kita mencontohkan apa yang baik, maka tidak perlu kita bicara banyak. Maka kehidupan kita akan menjadi panutan. Sebaliknya, jika kita banyak bicara dan mengajarkan semua yang baik, tapi tidak pernah melakukannya, maka apa yang kita katakan tidak akan didengarkan orang. Saya percaya teladan kehidupan Naomi sebaik perkataannya yang bijak, sehingga para menantunya sangatlah mencintainya. Dengan cara demikian, Naomi memperkenalkan Tuhan Allah Israel yang hidup kepada kedua menantunya tersebut. Mari saudaraku, kita teladani Naomi menjadi wanita yang bijaksana, menjadi ayah suami laki-laki yang bijaksana dan penuh kasih dan berhikmat. Romawi kedua, saudaraku, sekarang mari kita perhatikan dan lihat bagaimana Ruth sebagai menantu yang hebat. Yang pertama, Ruth menganggap Naomi adalah ibunya sendiri. Apa yang dilakukan Ruth terhadap Naomi? Ruth menganggap dirinya sebagai anak Naomi dan menganggap Naomi sebagai orang tuanya sendiri, keluarganya sendiri. Makanya biarpun Orpa pulang ke Moab mengikuti nasihat Naomi, Ruth tidak bisa. Sebagai anak, Ruth merasa punya kewajiban untuk menemani dan memelihara Naomi orang tuanya sampai Naomi atau dirinya sendiri mati, ayat 17. Mereka juga dapat tetap hidup rukun dan bahagia dalam segala keadaan, dalam senang susah, dalam kaya miskin, dalam kenyang lapar, dan lain sebagainya. Saudaraku, jika setiap mertua mau menerima menantunya sebagai anaknya sendiri, dan setiap mantu mau terima mertuanya sebagai orang tuanya sendiri, pastilah relasi mertua dengan menantu dapat menjadi lebih baik, lebih harmonis, dan lebih membahagiakan. Yang kedua, saudaraku, alasan iman atau kerohanian Ruth. Dalam ayat 16, ia mengatakan, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ini menunjukkan bahwa ia mau diyahudikan dalam tanda kutip dan menyembah Allah Israel. Lalu dalam ayat 17, ia menyebut Tuhan Yahweh. Ia tidak lagi menyembah Kanmos, tetapi ia menyembah Tuhan Yahweh Allah Israel. Dan ini jelas membawa Ruth pada kehidupan yang kekal. Apa yang dilakukan Ruth tersebut ternyata berkenan di hati Allah. Ruth adalah salah satu dari beberapa orang di luar bangsa Israel yang mendapat kesempatan untuk ikut ambil bagian menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bahkan ikut dalam daftar silsilah Tuhan Yesus. Luar biasa, bukan? Yang ketiga, Romawi, saudaraku, sama-sama membangun jembatan, bukan tembok pemisah. Saudaraku, jika kita lihat, Ruth dan Naomi punya bahan-bahan yang cukup untuk membangun tembok pemisah. Ruth adalah orang Moab, bukan orang kita. Naomi orang Yahudi. Mereka punya cara masing-masing dalam memahami Tuhan. Yang satu mertua. Ruth bukan anak kandung saya.
Yang satu menantu. Naomi bukan ibu kandung saya. Saudara perhatikan, cukup sangat banyak bahan untuk membuat sesuatu di sana. Dan mereka mengambil bahan-bahan yang ada itu, tetapi bukan untuk membangun tembok. Sekali lagi, bukan membangun tembok pemisah, melainkan mereka membangun jembatan yang pada akhirnya mereka bisa saling memahami. Naomi memahami keputusan Orpa ketika dia pulang ke kampungnya dan memutuskan untuk tidak mengikuti terus. Bahkan ide untuk pulang ke bangsanya itu juga berasal dari Naomi. Ruth juga memahami apa artinya kehilangan orang-orang yang dikasihi seperti yang dialami oleh dirinya yang kehilangan suaminya. Dan Naomi yang kehilangan anaknya, suami dari Ruth. Dan Ruth juga menyadari bahwa Naomi tidak lagi hanya sekedar mertua saja baginya, tetapi sudah menjadi orang tuanya sendiri, bangsanya sendiri, dan juga satu kerajaan sendiri. Runtuhlah tembok pemisah, dibangunlah jembatan keharmonisan. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah kita mendengar khotbah di atas, pasti ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Antara lain yang pertama, sebagai pengikut Tuhan yang setia, seperti tema khotbah kita saat ini, kita juga harus dapat mengimplementasikannya, menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Baik dalam berkeluarga sebagai suami istri, juga dalam hubungan antara mertua menantu dan dalam hubungan yang lain. Kita tidak boleh membenarkan diri dengan berkata bahwa hubungan menantu mertua sudah dari dulu tidak akur, penuh konflik. Justru karena dunia ini penuh konfliklah, penuh perselisihan. Kita sebagai keluarga Kristus, pengikut Kristus yang setia, mari kita pertontonkan bahwa kita telah berubah, telah dibaharui oleh darah Yesus yang penuh kasih, penuh pengampunan, dan rindu hidup harmonis. Yang kedua, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita di masa kini jelas. Kadang kita sulit untuk menemukan keharmonisan dan kemesraan dalam membangun sebuah hubungan, baik dalam hubungan suami istri, mertua menantu, majelis jemaat, atau hubungan apapun lainnya. Yang kita acap kali temukan justru kebencian, kemarahan, bahkan tega menghancurkan yang lain. Sebagai orang beriman dan sebagai keluarga besar dalam kerajaan Allah, marilah kita pertontonkan iman kita di tengah badai ini. Hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan saling menerima dan melengkapi, memperkatakan kasih, kata berkat, dan bukan kutuk, bukan melecehkan dan caci maki. Menjadi teladan dalam kata dan perbuatan, membuang tembok pemisah, tetapi membangun jembatan kasih dan keharmonisan. Rela merendahkan diri dan membuang segala macam kesombongan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.